Sebuah diari, halaman demi halaman, membuka apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Gunung selalu terlihat indah dari kejauhan, tapi bagi sebagian orang, gunung bukan tempat untuk menaklukkan alam, melainkan tempat untuk berdialog dengan diri sendiri. Cerita ini bukan tentang keperkasaan melawan alam liar, tapi tentang sebuah perjalanan ke dalam yang sayangnya tidak memiliki jalan kembali. Nama pendaki itu Raka. Ia bukan pendaki pemula. Jalur-jalur terjal sudah sering ia lalui. Dan ia punya satu kebiasaan unik. Mendaki sendirian. Teman-temannya sering bertanya, "Kenapa selalu sendiri?" Jawabannya sederhana. Di gunung, aku lebih nyaman mendengar pikiranku sendiri. Baginya, keheningan gunung adalah musik. Dan kesendirian adalah teman terbaiknya. Pagi itu, seperti biasa, ia berpamitan singkat. Sebuah pesan teks kepada keluarganya. Berangkat, doakan, cuaca cerah, langit biru tanpa awan, dan jalur yang akan ia tempuh termasuk kategori aman. Tidak ada firasat buruk, tidak ada pertanda aneh, semua terlihat sempurna untuk sebuah petualangan singkat. Tak ada yang menyangka pamitan singkat itu akan menjadi perpisahan untuk selamanya. Hari pertama berlalu, Raka masih mengirim kabar. Sebuah foto matahari terbenam dengan keterangan singkat. Indah, namun memasuki hari kedua, ponselnya tak lagi aktif. Sinyalnya hilang, ditelan lebatnya hutan dan tingginya puncak. Awalnya, teman-temannya berpikir mungkin ini hal biasa, baterai habis, atau memang tidak ada sinyal di area tersebut. Kekhawatiran mulai muncul. Di hari ketiga, nama Raka mulai disebut dalam grup-grup pendaki dan tim pencarian. Ada yang lihat Raka. Terakhir kontak, kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir cepat, membawa hawa cemas. Tim SAR gabungan pun dibentuk. Operasi pencarian dimulai dengan menyisir jalur pendakian resmi. Tidak butuh waktu lama, tas keril miliknya ditemukan. Anehnya, tas itu tidak ditemukan di dasar jurang atau lokasi yang sulit dijangkau. Tas itu tergeletak rapi, tidak jauh dari jalur utama. Seolah-olah pemiliknya tidak benar-benar tersesat, tapi hanya memutuskan untuk berhenti berjalan sejenak. Penemuan ini justru menambah misteri. Kenapa seorang pendaki berpengalaman meninggalkan tasnya begitu saja di dekat jalur? Di dalam tas itu, selain perlengkapan standar pendakian, tim menemukan sebuah buku kecil yang terbungkus plastik. Sebuah diari, halaman demi halaman, membuka apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Tulisan di hari pertama berbunyi, "Aku naik untuk menenangkan kepala." Di kota, semuanya terlalu bising. Suara klakson, suara tuntutan, suara harapan orang lain. Di sini, hanya ada suara angin. Kalimat yang wajar bagi seorang yang mencari ketenangan. Hari kedua, tulisannya sedikit berbeda. Malam ini sunyi sekali. Tapi sunyi ini terasa berbeda. Sunyi yang ini seperti sedang mendengarkan aku. Semua keluh kesah yang kupendam rasanya keluar tanpa perlu kuucapkan. Ia mulai membuka dialog dengan keheningan. Namun, tulisan di hari ketiga benar-benar membuat semua orang merinding. Goresan penanya tampak lebih berantakan, lebih tertekan. Ada suara yang memanggil namaku. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara itu bilang, "Sudah cukup, Raka. Kenapa harus terus berjalan?" Aku lelah. Analisis dari tim pencari di lapangan
semakin menguatkan isi diari itu. Mereka menemukan bahwa jejak kaki Raka tidak mengarah ke puncak, juga tidak mengarah turun untuk pulang. Jejak kakinya berputar-putar di area yang sama, seperti langkah seseorang yang bingung, yang ragu, yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Apakah harus melanjutkan perjalanan atau haruskah ia menyerah? Pencarian terus berlanjut. Kini dengan fokus di sekitar area tempat tasnya ditemukan. Dan akhirnya di hari kelima pencarian, Raka ditemukan. Ia tidak tergeletak di dasar jurang. Ia tidak tersangkut di dahan pohon. Ia ditemukan dalam posisi duduk, bersandar dengan tenang pada sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Matanya terpejam dan wajahnya terlihat damai. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada luka-luka mencurigakan yang mengindikasikan serangan binatang buas atau kecelakaan. Seolah-olah ia hanya duduk untuk beristirahat, lalu memutuskan untuk tidak pernah bangun lagi. Ia berhenti karena memang ingin berhenti. Di dalam saku jaketnya yang dingin, tim menemukan secari kertas yang terlipat rapi. Sebuah pesan terakhir yang singkat, namun menjelaskan segalanya. Kertas itu bertuliskan, "Aku tidak kalah oleh gunung. Aku hanya lelah dengan pikiranku sendiri." Kisah Raka mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit. Gunung dengan segala keagungan dan keheningannya bersifat netral. Ia tidak pernah dengan sengaja mengambil nyawa siapapun. Namun, kesunyian dan kesendirian di gunung bisa menjadi sebuah kaca pembesar. Ia memperbesar apapun yang sudah ada di dalam diri kita. Jika kita membawa kebahagiaan, ia akan melipat gandakannya. Tapi, jika kita membawa beban dan kegelapan, ia juga bisa membuatnya terasa berkali-kali lipat lebih berat. Mungkin Raka bukanlah korban dari ganasnya alam. Ia adalah korban dari pertarungannya sendiri. Sebuah pertarungan sunyi yang terjadi di dalam kepalanya, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Bagi kita semua, para pencari ketenangan, para penikmat sunyi, kisah ini adalah pengingat. Mendaki bukan hanya soal persiapan fisik dan logistik, tapi juga soal kesiapan mental. Mengenali kapan suara di dalam kepala kita adalah teman dan kapan ia menjadi lawan. Jika suatu hari kamu merasa lelah, entah itu di puncak gunung atau di tengah keramaian kota, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Dengarkan dirimu dengan baik, dengan jujur. Dan yang terpenting, pastikan setelah berdialog dengan dirimu sendiri, kamu masih punya keinginan yang kuat untuk pulang. Karena rumah adalah tempat di mana setiap perjalanan seharusnya berakhir. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan seorang profesional atau orang terdekat bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Kalian tidak sendirian.